Saudara, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan hasil sengketa pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan sore ini. Hasil Pilgub digugat pasangan nomor urut 2, Denny Indrayana di Friadi. Sidang di MK digelar secara virtual. Selain perselisihan hasil pemilihan gubernur Kalsel, juga digelar sidang putusan untuk sengketa sejumlah pemilihan bupati dan wali kota. Dalam sengketa Pilgub Kalimantan Selatan, KPU sebagai termohon membantah adanya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo sehingga eksepsi. Di Banjarmasin, relawan paslon Gubernur Denny Indrayana di Friadi memantau pengumuman hasil sidang Mahkamah Konstitusi di markas besar relawan. Meski demikian, tak banyak relawan hadir karena diimbau untuk memantau sidang di rumah masing-masing demi protokol kesehatan. Bupati Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Membatasi prokes ya, kita menyadari hal itu. Pada hari ini pun di Mabes, tadi saya sampaikan tidak ada kegiatan khusus. Jadi masing-masing nonton aja di rumah, YouTube masing-masing, ya kan. Jadi kalaupun relawan mau datang, silahkan. Tetapi alhamdulillah anjuran kita dituruti mereka lah. Hasil Pilgub Kalsel dibawa ke MK pasca Sahbirin Muhyiddin unggul atas Denny Indrayana di Friadi dengan selisih sekitar 8.000 suara atau kurang dari 1%. Kubu Denny menilai ada banyak persoalan dalam pelaksanaan pilkada oleh KPU Kalimantan Selatan. Kita langsung bergabung bersama jurnalis Kompas TV di gedung MK Imron Fadila dan juga Samsul Alam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke Imron di gedung MK terlebih dahulu. Imron, apa perkembangan dari sidang sengketa Pilgub Kalsel di sana? Ya, sidang perselisihan hasil pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 baru saja berlangsung sekitar 6 menit begitu Astrid, karena memang berdasarkan agenda yang kami dapatkan ada 6 agenda sidang dengan agenda yang sama, yakni pembacaan putusan terkait dengan pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah dan juga provinsi yang sudah dimulai sejak pukul 14.00 siang hari tadi. Di mana dalam pembahasan di awal persidangan tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh majelis hakim pimpinan sidang di Mahkamah Konstitusi hari ini. Di antaranya adalah terkait dengan dalil permohonan yang disampaikan oleh pihak pemohon, dalam hal ini adalah pasangan Denny Indrayana dan juga di Friadi pada Pilgub Kalimantan Selatan tahun 2020. Ada 7 poin, yakni penyalahgunaan program tandon air COVID-19 untuk kampanye, kemudian penggunaan tagline bergerak pada program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi tagline kampanye pihak terkait. Selanjutnya adalah penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 untuk pihak terkait. Adanya politik uang yang diduga dilakukan dengan strategi tandem dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar. Kehadiran pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Adanya pembukaan kotak suara oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Memang jika kita melihat dari waktu sidang sebelumnya, diantaranya ada 5 sidang yang telah berlangsung, minimal waktu yang harus ditempuh untuk menyelesaikan satu sidang dalam agenda pembacaan putusan adalah sekitar 40 hingga 50 menit. Namun meskipun pembacaan putusan terkait dengan sidang tersebut belum dapat disampaikan, kita masih menunggu bagaimana hasil dari pembacaan sidang terkait dengan sengketa hasil pemilihan gubernur di Kalimantan Selatan tahun 2020. Astrid. Baru berlangsung 6-10 menit, artinya masih ada 30 menit untuk menunggu hasil putusannya. Selanjutnya kita ke Samsul Alam di Banjarmasin. Anda saat ini melaporkan dari markas Denny Indrayana dan di Friadi. Bagaimana situasi di sana menunggu hasil putusan MK? Ya baik, ya kita melihat bahwa saat ini di petang bahkan sudah akan memasuki maghrib, bahwa di markas besar relawan H2D atau Denny Indrayana dan di Friadi, memang seperti yang kita laporkan tadi bahwa jumlah relawan yang datang tidak banyak ataupun sangat terbatas karena memang saat ini menerapkan protokol kesehatan. Para relawan dianjurkan untuk berada di rumah masing-masing untuk memantau bagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang berlangsung dan saat ini sedang kita dengarkan terkait hasil Pilgub Kalimantan Selatan terkait
perselisihan hasil pemungutan suara. Nah, untuk rencananya sendiri di markas relawan ini nanti koordinator relawan tadi menyampaikan bahwa akan ada kegiatan syukuran semacam sujud syukur untuk mengapresiasi semua kinerja yang telah dilakukan oleh Denny Indrayana dan Difriyadi serta seluruh tim dalam upaya dalam perjuangan di Pilgub Kalimantan Selatan. Mereka menilai bahwa apapun hasilnya nanti ketika telah diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah keputusan yang harus dihormati dan tentunya hal tersebut juga diakui sebagai sebuah kepuasan tersendiri karena tidak semua gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan ditindaklanjuti hingga kepada tahap ini. Sementara Baik. untuk kondisi sendiri diimbau untuk tetap kondusif begitu. Baik, terima kasih Samsul Alam melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan sebelumnya ada Imron Fadilah melaporkan langsung dari gedung MK. Terima kasih.